Inilah standar ganda dari ustadz-ustadz Wahabi. Mereka sebenarnya rapuh dalam memahami konsep yang mereka bangun sendiri. Ibarat bangunan belum selesai, tapi mereka sendiri yang saling mengacak-ngacak. Akhirnya satu sama lain konsep yang mereka bangun mereka tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, dan terutama untuk teman-teman Aswaja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ketika orang-orang Wahabi mendoktrinkan bid'ah terhadap jamaahnya, maka bid'ah konsep yang mereka bangun sebenarnya masih rapuh. Kenapa saya katakan rapuh? Karena satu sama lain mereka sering bertabrakan dalam satu konsep saja. Karena konsep mereka adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka kocar-kacir. Ketika memahami bahwa tasbih ini adalah ritual apa sarana. Satu bilang ritual, yang satu bilang sarana. Ini yang bilang ritual. Seseorang berzikir dengan biji-bijian, maka belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan itu adalah zat ibadah. Pak Ustadz Ahmad Saiduddin ini jelas mengatakan tasbih, berzikir dengan menggunakan tasbih. Tasbih ini adalah bukan sarana, tapi zat dari ibadah itu sendiri. Sementara satu lagi mengatakan bahwa tasbih itu hanyalah sarana. Ini seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Itu Pak Dr. Vinanda menjelaskan bahwa ini tasbih itu bukan ritualnya, tapi sarana hanya untuk menghitung, termasuk sesuai dengan penjelasan Syekh Utsaimin bahwa itu hanya lidatil adat. Apa? Untuk membatasi hitungan saja. Subhanallah, untuk tahu saja itu. Jadi bukan zat ibadah, tapi itu sarana saja. Ini. Dan lagi yang lebih kocak ini, Pak siapa ini? Subhan Bawasir. Ini lebih kocak malah ini, bahwa tasbih katanya adalah budaya dari Shaolin. Ayo kita dengarkan. Tapi kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Shaolin, betul? Buddha. Katolik, betul? Nggak ada sahabat menentang tasbih. Bahkan menghitung pakai biji saja, kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Nah, itu akibat kekacauan mereka memahami konsep yang mereka bangun sendiri. Yang satunya lagi ini, yang lebih lucu lagi setelah ini, ada yang bilang bahwa kalau masalah bid'ah itu hanya dalam masalah ibadah, masalah ritual, bukan masalah sarana. Sebagaimana penjelasan dari Pak Dr. Firanda, sebagaimana ini. Bid'ah tidak berkaitan dengan sarana, bid'ah berkaitan dengan tujuan. Tetapi satu lagi ustadz yang paling heboh di dunia perwahabian ini, bukan hanya ibadahnya, bukan hanya ritualnya yang dimaksud dalam bid'ah, tapi sarananya itu juga termasuk bid'ah. Ini bid'ah itu terjadi dalam perkara sarana-sarana, sebagaimana bid'ah terjadi dalam masalah tujuan-tujuan. Ya, disebutkan oleh beliau, al-bid'ah takunu fil wasail kama annal bid'ah takunu fil ghayat. Ya, bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Jadi bukan hanya dalam tujuan, bukan hanya dalam ibadah intinya, tidak, tapi juga dalam sarananya itu juga ada kebid'ahan di situ.
Inilah contoh rapuhnya konsep bid'ah di kalangan mereka itu. Yang penting pokoknya sebenarnya yang berbeda dengan keyakinan mereka, maka itu adalah bid'ah. Tetapi ketika kelompok mereka sendiri yang mengerjakan, sekalipun tidak ada pernah contoh dari Nabi, tidak Nabi contohkan, tidak sahabat contohkan, maka menurut mereka bukan bid'ah. Yes saja mereka. Apa sebenarnya yang ada di otak dan pikiran mereka? Selain memang untuk menyalahkan orang lain, apa ya saja yang berbeda dengan mereka, salah semuanya karena mereka yang benar. Ulama pun kalau berbeda dengan mereka, siapapun, ulama mereka sendiri, rujukan mereka sendiri, syekh mereka sendiri, kalau ternyata berbeda pemahaman dengan mereka, maka tetap akan ditolak karena hanya merekalah yang maha benar dengan segala pengakuannya. Jadi Wahabi ini adalah maha benar dengan segala klaimnya. Ya, untuk teman-teman Wahabi, mohon maaf, ini fakta dan kenyataan yang menyakitkan untuk Anda.